Nama gue Raka, gue mahasiswa semester 2 di salah satu kampus swasta di Jogja tahun lalu. Sekitar awal semester genap, gue pindah kosan karena kos lama gue udah terlalu rame, sering rusuh, dan jujur aja, gue pengen cari tempat yang lebih tenang biar bisa fokus kuliah dan nugas. Kebetulan ada temen gue, si Aldi, yang ngekos di daerah belakang kampus, deket sawah, agak sepi, tapi katanya nyaman banget. Ibu kosnya baik, lingkungan adem, dan kamar mandinya di dalam. Buat mahasiswa rantau kayak gue, itu udah masuk surga. Akhirnya gue ikut Aldi, lihat-lihat kosannya. Dan ternyata, bener, tempatnya tenang, bangunannya agak tua, tapi bersih. Kos cewek dan cowok dipisah, dan kamar cowok cuma ada 6 biji. Waktu gue datang, sisa 1 kamar kosong, kamar nomor ketiga. Tapi entah kenapa pas gue datang, perhatian gue malah ke kamar nomor 4, yang letaknya tepat di samping kamar gue. Kamar itu terkunci, jendelanya tertutup rapat dan sedikit berdebu. Gak ada tirai, dan suasananya beda dari kamar lain. Kayak lebih dingin aja dan sunyi. Bahkan lebih sunyi dari kamar kosong pada umumnya. Gue sempet nanya iseng ke Bu Rini, ibu kosnya, soal kamar keempat. Bu Rini jawab singkat, "Itu kamar lama, Mas. Sekarang udah gak dipakai dulu." Gue tanya lagi, "Kenapa gak disewain aja?" Bu Rini senyum dikit, terus bilang, "Masih nunggu dibersihin. Belum sempet." Gue gak mikir aneh nesot itu. Namanya juga kamar kosong, tapi Aldi pernah bilang dengan nada bercanda, kamar 4 tuh agak angker. Ra, tapi ya cuma mitos lah. Anak-anak sini juga gak terlalu percaya. Hari-hari pertama gue di kos itu berjalan biasa aja. Gue mulai kenal sama anak-anak Kasley. Ada Wahyu yang suka main gitar malam-malam, ada si Roni yang kuliah di jurusan film, dan 2 anak lain yang jarang kelihatan karena sering di luar malam-malam. Di kos ini tenang, bahkan saking tenangnya kadang bikin merinding sendiri. Lampu lorong depan kamar gue suka mati sendiri tengah malam. Gue pikir awalnya karena korsleting, tapi anehnya cuma mati sekitar 5 menitan, terus nyala lagi. Sampai suatu malam, sekitar jam 2 pagi, gue baru pulang dari warnet. Waktu itu gue habis ngeprint tugas kelompok yang ngedadak dikasih dosen. Kos dalam keadaan sepi, sunyi banget. Gue jalan pelan sambil main HP dan buka pintu gerbang kecil pakai kunci duplikat. Habis itu, gue masuk ke lorong depan kamar. Gue lewatin kamar nomor 1, 2, 3 kamar gue. Lalu pas gue mau buka pintu kamar, gue ngerasa ada yang aneh. Dan kenapa bulu kuduk gue berdiri kayak ada yang merhatiin gue dari arah kiri. Gue toleh pelan ke arah kamar nomor 4, dan disitulah gue ngeliatnya. Di balik jendela kamar 4 yang kacanya buram itu, ada wajah putih pucat, diem, matanya kayak melotot tapi kosong, dan gak ada ekspresi sama sekali. Gak senyum, gak marah. Kuma Angelia dan guyu, lurus, langsung ke mata. Gue diem, gak bisa gerak. Tubuh gue kaku beberapa detik, tapi otak gue masih mikir logis. Mikir mungkin itu anak kos baru, atau tamu, atau mungkin Bu Rini naruh barang di situ. Gue buru-buru buka pintu kamar, masuk, dan kunci. Gue duduk di kasur, ambil napas dalam-dalam, terus buka HP. Gue lihat jam 02,14. Gue coba tenangin diri, tapi makin gue pikir, makin aneh. Bu Rini bilang kamar itu kosong, tapi tadi jelas-jelas ada orang di dalamnya, atau sesuatu. Paginya, gue nunggu momen yang pas buat nanya lagi ke Bu Rini. Kebetulan beliau lagi nyapu halaman waktu gue keluar buat beli sarapan. Gue pura-pura santai dan tanya, "Bu, kamar nomor 4 udah ada yang isi ya?" Bu Rini langsung berhenti nyapu. Dia pandangin gue, agak heran. "Lo belum, Mas?"
masih kosong kok. Gue senyum kaku. Soalnya semalam saya kayak lihat orang di dalam, di jendela gitu. Bu Rini diam beberapa detik, lalu dengan suara pelan, dia jawab, "Mungkin mas ngeliat bayangan sendiri aja. Kacanya emang suka mantulin cahaya aneh kalau malam. Tapi gue yakin, betul itu bukan bayangan. Gak mungkin." Gue lihat dengan jelas wajahnya, wajah pucat dengan mata yang gak berkedip, dan gak ada satupun pantulan cahaya dari kaca. Itu benar-benar tatapan langsung. Malam berikutnya, gue mulai gelisah. Jam 10 malam, gue matiin lampu kamar dan rebahan. Tapi entah kenapa, gue gak bisa tidur. Gue ngerasa was-was, kayak ada yang ngawasin. Dan perasaan itu makin kuat tiap kali gue nengok ke arah tembok yang berbagi sisi dengan kamar nomor 4. Jam 1, lewat dikit, gue dengar suara ketukan pelan, tok, 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 3 kali. Dari arah dinding kamar nomor keempat, gue langsung duduk, merinding. Tapi suara itu gak ada lagi. Gue coba sugesti diri sendiri. Mungkin tetesan air, mungkin suara kayu. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu makin sering. Dan suatu kali, gue ngeliat bayangan hitam tinggi, kayak berdiri di belakang jendela kamar. Keempat, diam, lalu menghilang begitu aja. Gue akhirnya cerita ke Aldi, tapi dia cuma ketawa. "Udahlah, Ra, lo kebanyakan nonton horor. Kamar itu emang suka kosong, tapi gak ada apa-apa. Cuma mitos doang." Gue pengen percaya itu cuma mitos, tapi kenyataannya tiap malam gue selalu ngerasa ada yang ngintip dari balik jendela. Walaupun jendela itu tertutup rapat, gue coba ngintip dari luar kamar, dari lorong. Tapi tiap gue keluar, gak ada siapa-siapa. Gue pernah coba foto jendelanya jam 3 pagi, tapi hasil fotonya buram. Padahal HP gue jelas-jelas bagus kameranya. Dan di pojok foto, di kaca, gue lihat lagi bayangan wajah itu. Pucat, datar, tatapannya kosong, tapi dalam banget. Akhirnya, gue simpen foto itu. Tapi entah kenapa, besoknya hilang. Gak ada di galeri, gak di sampah, gak di cloud. Seolah-olah gak pernah difoto. Waktu itu gue masih belum cerita ke siapa-siapa lagi. Tapi hati gue udah mulai gak tenang. Dan semua rasa gak enak itu ternyata baru permulaan. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue mulai merasa hidup gue di kos ini gak biasa. Bukan karena gue ngerasa gak betah, tapi karena ada rasa gak nyaman yang terus nempel, kayak bayangan gelap di belakang kepala. Rasa itu makin hari makin kuat. Rasanya kayak kos ini gak cuma tempat tinggal, tapi juga tempat tinggal yang lain. Gue coba sibuk nugas, ikut organisasi, nongkrong bareng temen, biar gak terlalu mikirin hal-hal aneh. Tapi malam selalu datang. Dan malam selalu punya caranya sendiri buat bikin gue mikir lagi soal kamar nomor keempat. Kadang cuma suara kecil, kayak bisikan angin. Kadang suara ketukan pelan di dinding yang sama. Dan kadang bau apek, lembab, kayak kain basah yang ditinggal lama. Tapi anehnya, cuma muncul kalau gue berdiri dekat tembok kamar keempat. Begitu gue jauhin, hilang. Sampai suatu malam gue gak tahan lagi. Gue coba aja ngobrol salah satu anak kos yang udah lumayan lama tinggal di situ. Namanya Bang Rudi, anak semester akhir yang sering nongkrong di depan kos sambil ngopi dan ngerokok. Gue duduk di sebelahnya, pura-pura ngobrol ngalor ngidul dulu. Baru akhirnya gue tanya, "Bang, kamar 4 itu emang kosong kan?" Bang Rudi langsung berhenti ngaduk kopinya. Dia gak jawab cepet, tapi ngelirik gue sebentar sebelum akhirnya buka. Suara kamar itu kosong, tapi gak kosong juga, Ra. Gue kaget
dengar jawabannya. Gue minta dia jelasin. Dulu, sekitar 3 tahun lalu, katanya sambil ngerokok pelan, ada mahasiswa cowok ngekos di situ. Dion nama anak jurusan teknik. Asli dari Riau. Nggak terlalu banyak omong, pendiam, tapi sopan. Kita nggak terlalu deket. Tapi dia sering lewat depan kamar gue buat ke dapur. Gue dengerin serius. Bang Rudi lanjut cerita. Awalnya biasa aja, tapi beberapa minggu sebelum dia hilang, Dion mulai berubah. Katanya dia suka kebangun tengah malam karena dengar suara langkah kaki di kamarnya sendiri. Padahal dia tidur sendirian. Kadang dia juga bilang, lihat bayangan hitam di pojokan kamar. Kita pikir dia stres, mungkin kecapean kuliah, atau ada masalah pribadi. Tapi makin lama, cerita dia makin gak masuk akal. Katanya, dia sering mimpi seseorang berdiri di depan jendelanya. Tapi pas dia bangun, sosok itu masih ada, berdiri diam, mandangin dia dari luar jendela jam 3 pagi. Gua langsung merinding. Cerita itu terlalu familiar. Dia pernah nunjukin foto juga. Kata Bang Rudi, foto kamarnya. Dia bilang, kalau diperhatiin baik-baik, ada sosok wajah di belakang tirai, tapi fotonya buram, gak jelas. Dan anehnya, waktu kita buka galeri bareng, fotonya hilang sendiri. Sama, persis kayak yang gue alamin. Gue langsung tunjukin ekspresi panik dan cerita bahwa gue juga ngalamin hal itu. Wajah di jendela, foto yang hilang, bahkan suara ketukan. Bang Rudi diem lama, lalu dia bilang, seminggu setelah Dion cerita hal terakhir itu, dia hilang. Gak ada kabar, gak ada yang tahu dia kemana. Dompet, tas, laptop, semua masih di kamar. Tapi orangnya gak ada. Bu Rini akhirnya panggil polisi. Keluarganya datang dari Riau, tapi gak ada jejak. Gue nelen ludah. Terus, sekarang? Ya udah, cucu aja. Polisi bilang mungkin dia kabur. Tapi aneh banget kalau kabur ninggalin semua barang, termasuk HP yang lebih serem. Malam setelah Dion hilang, Bu Rini bilang dengar pintu kamar 4 kebuka sendiri tengah malam, padahal dikunci dari luar. Q ngerasa kayak tenggorokan gue dicekik. Semua cerita ini nyambung dan rasanya gue udah masuk terlalu dalam ke misteri ini. Malam itu gue susah tidur. Gue bolak-balik di kasur. Lampu udah dimatiin, tapi gue gak bisa tenang. Mata gue terus melirik ke arah dinding kamar nomor keempat. Diam, sunyi, tapi kayak ada yang hidup di baliknya. Jam menunjukkan jam 1:53. Ketika gue dengar suara itu lagi, ketukan, tok, tok 3 kali, pelan, tapi jelas banget dari arah dinding itu. Bukan suara kayu, bukan suara air, itu suara ketukan. Gue gak berani gerak, tapi tangan gue refleks ngambil HP. Gue buka voice recorder, gue rekam suara malam itu. Lalu, setelah beberapa detik keheningan, gue dengar suara lain. Bukan ketukan, tapi bisikan. Gue gak ngerti jelas kata-katanya, tapi suara itu pelan, serak, dan dingin, kayak bisikan dari bawah tanah. Suaranya kayak bilang, aku masih di sini. Gue langsung matiin rekaman dan nutup selimut sampai kepala. Jantung gue berdetak kenceng, tapi gue paksa diri buat gak panik. Gue coba logika. Mungkin suara angin, mungkin dari luar kos, mungkin cuma imajinasi. Paginya, gue putar lagi rekaman itu. Dan bener, suara itu ada. Bukan cuma imajinasi. Gue tunjukin ke Aldi. Tapi pas gue play di HP dia, suara itu hilang. Kuma, suara keheningan dan ketukan pelan. Bisikan itu gak muncul. Lo enggibul kali, Ra, kata Aldi. Tapi gue tahu dia salah malam-malam selanjutnya. Gue mulai pasang kamera HP yang gue arahkan ke jendela kamar nomor 4 dari lubang kecil di pintu. Gue tinggalin nyala semalaman. Gue pengen bukti. Gue pengen tahu apa yang sebenarnya gue hadapin. Tapi saat gue lihat hasil rekaman keesokan harinya,
layarnya blank, hitam. Padahal gue yakin kameranya nyala. Dan anehnya, memori internal HP gue penuh. Tapi gak ada satupun file baru di galeri. Seolah-olah ada sesuatu yang gak pengen dilihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, gue mulai percaya sepenuhnya. Kamar nomor 4 bukan sekadar kamar kosong. Waktu itu malam Jumat. Entah kenapa, suasananya beda dari malam-malam biasanya. Sejak maghrib, hujan turun terus. Bukan hujan deras, tapi gerimis rapat yang gak henti-henti. Bikin udara jadi lembab dan dingin. Kos malam itu lebih sepi dari biasanya. Roni lagi pulang ke rumah neneknya. Wahyu katanya nginap di rumah pacarnya. Dan Bang Rudi baru bilang siangnya kalau dia ada tugas kelompok di luar kota. Kosan gue kosong. Cuma gue sendiri yang tersisa. Aldi juga udah pindah 2 minggu lalu karena dapat kosan baru yang lebih dekat kampus. Gue sebenarnya udah mikir buat ikut pindah, tapi selalu gue tunda-tunda. Mungkin karena rasa penasaran gue masih belum puas. Gue masih pengen tahu siapa wajah di jendela itu. Malam itu sekitar jam 1:30, gue kebangun. Bukan karena suara, tapi karena mimpi. Gue mimpi berada di dalam kamar nomor keempat. Gelap, pengap. Di mimpi itu gue cuma berdiri. Dan di depan gue ada seseorang. Badannya kurus, rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Dia berdiri diam, ngadep gue. Lalu pelan-pelan dia angkat tangannya, nunjuk ke arah jendela. Saat gue noleh ke jendela itu, ada wajah lain di luar sana, ngeliatin gue dari balik kaca. Gue kebangun sambil ngos-ngosan. Badan gue basah karena keringat dingin. Tapi kamar gue gelap, lampu mati. Bukan cuma lampu kamar, tapi seluruh kosan. Gue tahu karena lorong depan juga gelap gulita. Gue coba tenang, ambil HP. Jam 2:01 pagi. Gue nyalain senter HP dan jalan pelem-pelem ke arah pintu. Mau ke dapur, sekalian ambil air minum. Tapi begitu gue buka pintu kamar dan nyorot lorong dengan senter, jantung gue hampir copot. Cahaya senter gue langsung menangkap wajah itu. Berdiri diam di balik jendela kamar nomor 4. Bukan bayangan, bukan ilusi. Gue lihat dengan jelas, wajah pucat, matanya bolong hitam, kulitnya kayak udah lama gak kena matahari. Dia berdiri di balik kaca, ngeliatin langsung ke arah gue. Ekspresinya kosong, tapi ada sesuatu yang dingin dan penuh dendam di matanya. Gue gak bisa gerak, gak bisa nafas. Tapi tiba dia senyum. Gue langsung mundur masuk kamar, nutup pintu, kunci cepat-cepat. Dada, Q, sesak. Suara jantung gue berdetak keras sampai ke telinga. Tapi belum selesai. Tiba-tiba ada suara ketukan. Bukan dari pintu kamar, dari jendela kamar gue. Gue pelan-pelan nengok ke arah jendela. Dan gak ada siapa-siapa. Tapi kakak berkabut. Dan di tengah-tengah kabut itu ada bekas napas, kayak ada yang barusan nempel mulutnya di kaca. Lalu pelan-pelan muncul bekas telapak tangan. Gue langsung lompat dari kasur, ambil jaket, dompet, dan kunci motor. Gak pakai pikir panjang, gue buka pintu, lari secepat mungkin keluar dari kosan. Hujan masih turun, tapi gue udah gak peduli. Motor gue gas tanpa helm, tanpa arah jelas. Yang penting keluar dari situ. Besok paginya, gue telepon Bu Rini. Gue bilang, gue resmi keluar dari kos. Gue minta maaf, gak sempet pamit langsung. Dan sejak hari itu, gue gak pernah balik ke sana lagi. Barang-barang gue diambil teman kampus. Gue cuma minta satu hal, jangan deketin kamar nomor 4. Sampai sekarang, kalau gue lewat daerah belakang kampus, gue selalu ngerasa ada yang ngeliatin dari kejauhan. Kadang kalau malam, saat semua udah sepi, gue masih suka mimpi tentang kamar itu.
Dan di dalam mimpi itu, gue selalu berdiri di dalam kamar nomor 4, sendirian. Dan selalu ada wajah lain, ngintip dari balik jendela.